Nah, jadi sekarang aku bakalan ngebacain narasi yang Perkenalan siapa ya? Nanti aja rame-rame. nanti aja tuh rame-rame. Nah, Tidak Apa? berkonsumsi. memakan, termakan. Halo guys, aku di sini bakal ngejelasin tentang teori Mass Society. Orang dengan keadaan ekonomi yang stabil, dia akan ngerasa kalau kenaikan bahan pokok itu sebenarnya wajar aja. Nah, jadi sekarang aku bakal ngebacain standpoint teori. Jadi standpoint teori ini adalah didefinisikan sebagai sudut pandang dari orang yang terbentuk akibat latar belakang yang berbeda. Terus juga ada gaya hidup dan perspektif yang berbeda. Jadi contohnya gini deh, kayak misalnya ada kenaikan bahan pokok nih di suatu wilayah. Orang dengan keadaan ekonomi yang stabil, dia akan ngerasa kalau kenaikan bahan pokok itu sebenarnya wajar aja, sah-sah aja terjadi, dan mungkin dia ngerasa kayak, oh ya udah selama ini kayaknya harganya juga sama. Jadi dia nggak merasa terbebani nih. Tapi kalau misalnya orang dengan keterbatasan ekonomi, dia akan ngerasa sangat terbebani akibat kenaikan bahan pokok ini. Balik lagi kayak yang aku bilang, ini tuh tergantung dari latar belakang orang juga. Jadi kesimpulannya adalah dari teori ini kita belajar untuk punya pandangan yang lebih terbuka terhadap setiap perbedaan, karena kita punya pandangan dan perspektif yang berbeda-beda. Maka dari itu kita nggak boleh hakimi orang lain karena setiap orang punya perspektif yang berbeda. Nah, guys, di sini aku mau bahas teori retorika. Nah, teori retorika ini tuh seni berbicara atau menyampaikan. Itu kayak untuk mengajak orang buat percaya gitu kepada kita. Teori ini tuh bukan kayak orang buat percaya doang. Itu kayak bagaimana kita menyampaikannya dan audiens mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, contohnya juga ada di botol parfum. Kesannya kan kalau kita lihat iklannya itu kayak elegan, bikin orang percaya diri. Jadi kayak dari iklan itu kita bisa lihat nih, audiens kayak ingin membeli si parfum ini untuk buat dirinya tuh kayak bisa elegan, percaya dirinya makin nambah gitu. Teori retorika. Nah, intinya tuh kayak mengundang orang untuk percaya pada kita, membeli atau mempercayai kita gitu loh, guys. Halo guys, aku di sini akan menjelaskan tentang teori Mass Society. Nah, teori ini tuh menjelaskan tentang orang-orang yang mudah percaya oleh media massa pada zaman sekarang tanpa berpikir kritis dengan melihat isi media-media tersebut. Contohnya, ada berita viral dan orang-orang itu gampang percaya gitu aja tanpa melihat kebenarannya dan tanpa berpikir kritis terlebih dahulu. Akibatnya, orang-orang gampang percayalah dan terbawa arus oleh isi dari video atau media tersebut, guys. Nah, dari ketiga teman saya yang sudah menyampaikan 3 teori komunikasi, di sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi komunikasi juga bisa dinilai dengan cara yang pertama sudut pandang, yang kedua lingkungan sosial, dan yang ketiga cara penyampaiannya. Dengan kehidupan sehari-hari, kita harus bisa memahami perspektif orang lain dan kita tidak mudah termakan oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Dengan begitu, kita bisa menjadi individu yang lebih bijak dan cermat dalam berkomunikasi ke depannya. Dengan begitu, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener.